Selamat sore Kak Putri. Sore. Apakah Kakak masih mengenal kami berdua? Kenal? Nah, di sini kami akan melakukan pengkajian sehat jiwa kepada Kakak. Nah, di sini kami dengar Kakak sudah masuk semester akhir ya, Kak? Betul sekali. Bagaimana Kak perjalanan semester akhirnya? Cukup lancar. Alhamdulillah ya, Kak. Nah, di sini kami akan menjelaskan itu apa kesehatan jiwa pada Kakak ya, Kak. Di sini kita masuk ya, Kak. Waktunya sekitaran 15 sampai 20 menit. Baik, Kak. Apakah Kakak siap? Siap. Sebelum kami melakukan ini, apakah Kakak akan menanyakan atau melakukan kegiatan lainnya? Tidak sih, saya masih ada waktu kosong. Baiklah, kami mulai ya, Kak. Minta waktu sebentar ya, Kak. Nah, di sini apa itu kesehatan jiwa? Nah, kesehatan jiwa itu adalah kondisi di mana seseorang merasa tenang, mampu, dan mengelola emosi dan stres. Dan Kakak juga bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan produktif. Misalnya di sini yang pertama ada fokus belajar. Di kampus itu apakah Kakak belajarnya fokus atau ada kendala dan kesusahan? Saya termasuk orang yang fokus sih waktu di kampus. Nah, itu bagus sekali ya, Kak. Kakak bisa memfokuskan pikiran Kakak ke pelajaran. Nah, yang kedua adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Apakah Kakak mengumpulkan tugas yang tepat waktu? Ya, saya sering mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu bagus sekali ya, Kak. Itu salah satu biar Kakak tidak dimarahi dosen. Iya, betul sekali. Yang ketiga adalah sulit konsentrasi. Nah, tadi Kakak sudah bilang tuh tadi fokus ya, Kak. Iya. Berarti Kakak tidak termasuk ke sini ya? Tidak sih. Saya ibaratnya konsentrasinya ya cukup konsentrasi. Tapi kita kan anak kuliahan ya, ada saatnya kita tidurnya kurang gitu, jadi kita pas di kelas tuh jadinya kurang tidur kan ya. Jadi ibaratnya sulit konsentrasi ya. Nah, di sini kita masuk ke nafsu makan. Apakah nafsu makan Kakak itu terganggu? Saya nafsu makan nggak terganggu sih, karena hubungan nafsu makan saya nggak terlalu, soalnya gitu. Biasanya kan ada yang seperti ini, kalau dia beban pikiran kepada tugas itu biasanya nafsu makannya itu menurun. Apakah Kakak biasanya kalau ada tugas numpuk atau pekerjaan dari kuliah itu, apakah Kakak biasanya nafsu makannya itu berkurang? Saya bukan tipe orang kayak gitu sih, kayak saya makanan itu hal yang wajib untuk tubuh saya gitu. Jadi saya harus mengisi tubuh saya dengan karbohidrat untuk adanya energi dalam tubuh saya gitu. Wah, pikiran Kakak itu sudah sangat tepat ya, Kak. Nah, terus kita masuk ke punya pikiran negatif berlebihan. Di sini Kakak biasanya berpikiran negatif tidak yang berlebihan? Misalnya overthinking, bisa nggak sih menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu? Kayaknya untuk semua anak mahasiswa gitu pasti punya pikiran overthinking tentang apalagi Depan ya, karena udah ibaratnya apa ya, udah semester akhir kayak ini gimana ya, akhirnya aku bisa nggak ya gitu. Tapi ada lagi, kita tuh ngingatin siapa yang di belakang kita, kayak orang tua. Jadi kita pasti ada, oh aku harus bisa nih nyelesain ini gitu. Jadi Kakak mikirkan orang tua yang pertama ya. Iya, itu ada pemikiran yang sangat bagus ya, Kak. positif sekali. Nah, di sini kita masuk di sayangi diri sendiri. Nah, di sini Kakak tipe orang yang sayangi diri Kakak sendiri atau Kakak lebih mementingkan orang lain? Sayangin diri sendiri dulu gak sih, biar kayak kan apapun itu tanggung jawabnya kita dulu baru mereka ya. Nah, keputusan Kakak itu sangat tepat ya, Kak. Nah, di sini kita masuk ke tanda-tanda kesehatan jiwa. Tadi kan itu apa kesehatan jiwa. Sekarang kita masuk ke tanda-tandanya. Yang pertama, itu kakaknya biasanya sering merasakan lelah tanpa sebab atau tidak? Misalnya Kakak tidak melakukan aktivitas apapun seharian, tapi tubuh Kakak itu merasa sangat lelah sekali. Terkadang ya, bukan tidak tapi terkadang kayak ih capek gitu, ih kok bisa ya capek gitu. Itu Kak biasanya kadang-kadang datang dari pikiran Kakak. Itu juga berpengaruh, itu stres juga berpengaruh ya, Kak. Gitu ya, Kak. Iya, jadi Kakak jangan terlalu stres dan overthinking ya, berpikir positif saja.
Nah, yang kedua kita memasuki di sulit tidur atau tidur berlebihan. Nah, di sini saya akan menanyakan pada kakak itu tipe orang yang sulit tidur atau tidurnya berlebihan, kadang-kadang kebanyakan tidur gitu kak? Saya termasuk orang yang cukup tidur lah ya, karena saya biasanya tidur jam 12 malam, bangun jam 6 pagi. Kak, kalau boleh saya kasih saran, sebaiknya kakak itu tidur di bawah jam 12. Karena itu ibaratnya ngembun ya kak ya. Kalau ngerjain tugas itu sebaiknya jangan terlalu dipaksakan. Kalau saran saya seperti itu. Ya, sekitaran jam 9 malam ya kak. Karena malam-malam itu imun kita menurun, jadi penyakit itu mudah masuk ke kita. Oke. Terus yang ketiga itu menarik diri dari teman-teman dan keluarga. Nah, di pertemanan di kampus kan kakak ini merantau. Di pertemanan di kampus itu kakak tipe orang yang bagaimana? Apakah kakak suka menyendiri, tidak punya teman? Saya termasuk orang yang bergaul sih, tapi terkadang gini ya, kita ada masanya dimana kita pengen menyendiri gitu kan. Tapi bukan menyendirinya itu termasuk memojokkan diri. Jadi pengen sendiri aja gitu Iya, ya. kayak lagi capek atau apa gitu. Biasa seperti itu. Nah, tadi ada tanda-tanda kesehatan jiwa. Habis itu kita masuk ke cara menjaga kesehatan jiwa pada kakak ya kak. Di sini ada beberapa poin. Nah, yang pertama tadi itu ada istirahat yang cukup, tidur minimal 6-8 jam. Nah kak, kalau kami boleh kasih saran, mendingan kakak itu tidurnya itu di bawah jam 12 malam. Karena mengembun itu tidak baik untuk kesehatan kita gitu ya. Terus kita masuk yang kedua, ada kelola stres, tarik nafas dalam, dan sering beribadah. Nah kak, untuk relaksasi nafas dalamnya apakah kak sudah bisa untuk melakukannya kak? Belum kak, gimana ya kak? Nah di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk merelaksasi nafas dalamnya kak ya. Yang pertama kita hirup udara melalui hidung, kemudian kita tahan selama 2 detik, kemudian kita hembuskan melalui mulut. Begini kak ini. Nafas. Nah, itu dilakukan selama 2 atau sampai 3 kali sampai kakak itu merasa tenang. Baik kak, coba kakak, apakah bisa untuk melakukannya kak? Bisa? Coba. Nah kak, bagaimana kak perasaannya kak setelah melakukannya? Cukup tenang. Baik ya kak ya. Kedua, Nah, di sini juga ada beribadah ya kak, sering beribadah. Nah, di sini kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan sering berdoa itu juga memberhati tenang ya kak. Apalagi kakak ini kan semester akhir sering overthinking kan. Kakak sering-sering berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri biar kakak Lancar. ya, sering berpikir positif. Nah, di sini kita masuk ke poin yaitu bergaul positif dan cari teman yang suportif. Nah, di sini kami akan menanyakan apakah di kampus itu teman-teman kakak itu positif dan misalkannya ada tugas itu sering membantu, atau teman-teman kakak itu maunya menang sendiri saja, maksudnya sendiri-sendiri gitu. maksudnya itu positif itu baik Berteman ya. yang sehat ya. Kita nggak bisa menyangkal ya kalau misalnya ada teman yang mau menang sendiri, tapi untuk kebanyakan teman saya itu mereka itu mau membantu dalam mengerjakan tugas, tapi bukannya saya tidak membantu ya, jadi saling kayak barter gitu. Saling tolong menolong gitu ya. Iya. Saling berbagi ilmu Betul. sama teman gitu. Iya. Sharing pengalaman atau sharing ilmu yang dia punya gitu. Iya benar. Itu juga pertemanan yang sehat ya kak. Nah, di sini kita juga masuk ke olahraga rutin minimal 15-30 menit per hari. Nah, di sini kita masuk ke poin olahraga rutin minimal 15-30 menit sehari. Nah, di sini kakak sering olahraga atau tidak kak? Saya termasuk yang jarang olahraga sih, tapi saya mau tanya, saya kan kalau mau pergi ke kampus itu kan jalan kaki ya, terus di kampus juga banyak tangga, jadi saya pas mau naik kelas atau ke lab itu turun tangga kan, itu termasuk olahraga atau enggak? Itu termasuk olahraga juga kak, karena kan segini ya kak ya. Bahkan kita melakukan pekerjaan rumah itu aja sudah termasuk olahraga kak. Apalagi kita sudah menaik tangga, berjalan, gitu Itu ya. juga sudah melatih sendi-sendi kita kak.
Nah, di sini kita masuk ke kapan harus kakak meminta bantuan itu. Ketika kakak merasa cemas atau kakak merasa overthinking. Nah, di sini kita masuk ke kapan harus meminta bantuan ketika kakak cemas dan overthinking ya kak. Ketika kakak merasa sedih atau cemas lebih dari 2 minggu atau merasa kehilangan kontrol atas pikiran, kakak jangan ragu cari bantuan, misalnya cari bantuan ke teman terdekat kakak. Kakak bisa video call orang tua kakak di rumah, Bisa kakak curhat tentang masalah yang sedang kakak alami. Jangan dipendam sendiri kak, itu tidak baik. kakak juga bisa selalu berdoa kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berdoa, berserah kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu ya kak. Baik kak, karena waktunya juga sudah habis ya kak ya, kami juga tidak bisa lama-lama karena kakak kan mungkin punya kegiatan lain. Nah, bagaimana kak perasaannya setelah kami melakukan wawancara terkait ini? Saya merasa teredukasi sih apa yang sudah kalian bicarakan gitu. Jadi saya mendapatkan masukan yang mungkin saya bisa terapkan dalam kehidupan selanjutnya. Iya. Bukan kehidupan selanjutnya, tapi keesokan harinya. Iya kak, apalagi untuk pola tidurnya kak ya, lebih baik dikurangin itunya kak. Lebih baik itu di bawah jam 12 malam ya kak ya, pola tidurnya dijaga. Jangan terlalu bergadang ya kak, karena kalau malam-malam bergadang itu kak, imun kita menurun, jadi kita lebih mudah terserang penyakit. Makasih ya kak. Iya. Nah kak, di sini nanti kami akan datang lagi untuk melihat perkembangan kakak. Nah, kalau misalkannya besok atau lusa kami datang ke sini, kira-kira kakak di rumah bisanya kami datang jam berapa ya? Kalau misalnya saya besok itu nggak bisa ada di sini di tempat. Tapi kalau lusa itu saya ada dari siang sampai malam. Oke, berarti Jadi bisanya kami jam berapa kak datang ke rumah? Kalian kalau mau itu jam 3 sore juga bisa. berarti besok lusa kami datang ke kakak jam 3 sore ya kak ya. Iya. Oke. Baiklah, segitu saja yang dapat kami sampaikan ke kakak. Terima kasih ya kak atas waktu dan kerjasamanya. Ya, Semoga perkuliahan kakak lancar sampai akhir ya kak. Dan semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kakak, bisa menambah ilmu untuk kakak. Semoga bermanfaat ya kak ya. Iya. Ya kak, kami permisi. Iya. Selamat sore. Sore. Audio Jungle.